Oke, ketemu lagi dengan gue Nuk Sadar. Kali ini kita akan belajar tentang web programming, yaitu di jalur front end developer. Oke, kali ini kita akan belajar tentang HTML. Nanti saya akan mengupload tentang CSS dan JavaScript. Di sini sebagai contoh buat penjelasan, ada sebuah website nih. Website ini tampilannya gini ya. Ini ada judulnya, ada titlenya Linux and Offensive Security Project. Nah, kita akan belajar membuat yang gini, namanya website ini bikinnya ini menggunakan source code HTML, JavaScript, dan CSS. Bikin gini nih. Nah, oke, langsung kita ke pembahasan. Hypertext itu merupakan singkatan dari HTML, singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup yang digunakan untuk menampilkan suatu informasi kepada halaman website itu. Jadi kalau kita mengunjungi suatu situs itu menggunakan HTML. Oke, di dalam HTML itu selalu diawali dengan doctype. Ini lebih kecil tanda seru, doctype HTML lebih besar. Langsung diawali dengan tag. Dalam HTML itu ada namanya tag. Ini namanya tag pembuka, tag HTML pembuka. Dan ini tag penutupnya. Tag penutupnya harus ada garis miringnya ya. Tag penutup itu ada garis miringnya. Ada dua jenis tag, yaitu ada tag yang memiliki tag penutup, ada yang enggak punya, jadi hanya memiliki tag pembuka doang. Oke, di dalam struktur HTML ada lagi tag-tagnya lagi, yaitu tag head. Tag head di bagian kepala website, bagian atasnya website, head. Nah, di dalam tag head ini ada tag-tag lagi. Jadi di dalam head kita bisa mengisikan source code, yaitu title. Ini fungsinya sebagai penjudulan website. Kalau kalian lihat di sini nih, judulnya nih Linux and Offensive Security. Ini title ini nih. Jadi kita bisa isi sembarang ini. Misalnya ini gini, codingan Linux. Nah, ini bakalan tampil di atas gitu, di judulnya tab gitu. Nah, sini ada lagi tag, namanya tag style. Mana kontrol yang tag style? Kok nggak bisa? Nah, tag style ini fungsinya buat menaruhkan script CSS. Kita bisa naruh CSS dalam style ini. Jadi penaruhan CSS tuh macam-macam ya, ada 3 macam. Bisa kalian isi di head ini, di bagian head. Bisa kalian taruh di file lain dan nanti bakal dipanggil. Bisa juga inline. Jadi kalau inline itu CSS yang CSS itu kita sisipkan di dalam tag, misalnya tag body. Nah, di dalam sini kita bisa sisipkan CSS. Tiap tag itu memiliki atribut dan value. Jadi memiliki atribut beserta nilainya. Oke, karena kita hanya belajar HTML doang, nanti saya upload CSS-nya. Kita belajar HTML dulu, kita belajar dasar-dasarnya dulu. Jadi kita nggak menggunakan style ini, Lalu di sini ada tag namanya tag script. Di sini fungsinya apa sih tag script ini? Ini fungsinya buat menyisipkan source code JavaScript. Jadi kita bisa menyisipkan ini. JavaScript itu fungsinya apa sih di CSS? Di dalam web programming. JavaScript tuh fungsinya buat bikin animasi. Jadi misalnya kalau kalian lagi mengunjungi website, ada pop up di tengah, ada muncul citiung, selamat Anda memenangkan bla 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 bla, atau apa gitu.
baru kita klik OK. Nah itu yang bikin muncul pop up itu JavaScript, dan kita hanya belajar HTML doang ya. Nanti saya upload JavaScriptnya, kita nggak gunakan script nih. Nah sini ada tag namanya meta. Apa sih fungsinya tag meta ini? Tag meta itu tempat kita menaruh metadata untuk mengidentifikasi suatu website. Jadi biar search engine Google atau Yahoo atau apalah itu biar mudah menemukan website kita. Jadi di dalam tag meta itu kita bisa menyisipkan author, penulis source code ini, penulis HTML ini siapa, tanggal dibuatnya siapa. Baru tuh banyak lah kalian bisa searching di Google cara membuat metadata HTML gitulah pokoknya. Kita nggak pakai ya karena kita bikin simple aja. Jadi dalam head kita hanya menggunakan title. Oke, kita lanjut. Ini bagian body, tag pembuka body, tag penutup body. Jadi ini adalah bagian body. Nah di dalam body ada tag namanya header. Header itu buat memberikan penjudulan suatu website. Kalau kalian lihat di sini, nah ini judulnya. Welcome to Kali Linux, the industry's most advanced penetration testing distribution. Nah di situ tuh itu tugasnya H1, H2, H3, dan 4. Tapi dia ini menggunakan font. Ini bisa dilihat dia menggunakan font menggunakan CSS nih, makanya begini hurufnya. Kalau nggak pakai CSS nah begini dia jelek. Karena kita belajar dasarnya dulu ya, nggak apa-apa lah. Jadi dalam HTML itu ada 6 macam header 1 sampai header 6. Dan header 1 adalah ukuran huruf jenis penjudulan yang hurufnya paling besar, dan seterusnya. Ini H6 paling kecil. Kita save dulu. Nah di sini kita memberikan nama dengan nux.html. Langsung berubah warnanya, auto ngebaca kalau ini codingan HTML karena ekstensinya .html. Oke, kita buka browser. Di sini ada namanya folder file nux.html tadi yang kita buat. Ini nux.html, kita buka. Nah dia bakal memberikan output seperti header dan seterusnya. Ini buat bagian judul. Oke, kalian sudah tahu tentang header. Berapa menit sudah ini? 8 menit. Oke. Ada yang namanya tag untuk membuat paragraf yang bisa kita taruh dalam body. Jadi misalnya ini H1 sebagai judulnya. H1 judulnya ini ya. Kita ikut buat gini lah. Jadi ini headernya welcome to Kali Linux. Nah kita membuat paragraf setelah judul dari website tersebut. Kita buat paragraf menggunakan tag P. Ini memiliki tag penutup juga ya, tag P ini. Oke, di sini aja teks ini kita gunakan ya, jangan itu. Nah di sini kan ada judul lagi. Ini header 2, berarti header 2 nya kita pakai header 2 di sini. Kok belum ke copy tadi tuh.
Oke, kita isi paragrafnya. Kan ada ini judul, ini subjudul. Jadi kalau kalian lihat-lihat dalam buku itu kan ada misalnya judul bab, nomor dalam itu ada definisinya, ini bagian A ini, ya kan pasti tahu lah. Kita isi ini kalimat ini. Aduh, susahnya laptop. Habisin aja semuanya, nggak apa. Jadi gini, ini paragrafnya. Iya, kalian bisa melihat kalau title ini menggunakan nama codingan Linux ya. Dari press. Oke, jadi gini, welcome to Kali Linux, about Kali Linux, ya kan bagus. Kali Linux was founded upon the belief that arrive best defensive. Oke, kita sudah bisa membuat ini. Kita lanjut di pertemuan kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Linux dari channel Tech. Salam.